Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Hasbi Al-Sudiki, mahasiswa semester 6 kelas B di jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2021. Kali ini di depan kamera ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu teori spiral of silence dalam teori ilmu komunikasi. Seorang ilmuwan politik Jerman, Elisabeth Noelle Neumann, pertama kali membangun teori ilmu komunikasi massa yang dikenal sebagai teori spiral of silence pada tahun 1974. Menurut teori ini, ketika orang merasa pendapat mereka tentang suatu masalah bertentangan dengan pendapat mayoritas, mereka cenderung diam. Hal ini terjadi karena mereka merasa terisolasi dan takut menyuarakan pendapat mereka, sehingga pendapat mereka lebih mungkin tertutup. Teori ini didasarkan pada beberapa asumsi seperti berikut. Yang pertama, setiap orang memiliki cara intuitif untuk mengetahui apa pendapat yang benar dalam situasi tertentu. Lalu yang kedua, ketika seseorang dalam persepsi mayoritas berbicara dengan percaya diri mendukung pendapat mayoritas, maka minoritas mulai mengalami ketakutan dan menjauh dari tempat di mana mereka merasa nyaman untuk menyuarakan pendapat mereka. Menurut teori ini, opini publik dibentuk oleh media massa yang berkontribusi pada kebebasan berpendapat dan juga menciptakan kelompok mayoritas dan minoritas. Sesuai dengan teori spiral of silence, pendapat masyarakat dapat beragam karena setiap individu menerima dampak yang berbeda-beda dari paparan media. Teori ini dikembangkan oleh Elisabeth Noelle Neumann, seorang ilmuwan politik asal Jerman. Teori spiral of silence dibangun dengan 4 unsur pokok, yaitu media massa, komunikasi antar pribadi dan jalinan interaksi sosial, pernyataan individu tentang suatu hal, dan persepsi orang lain atau kecenderungan pendapat tentang suatu persoalan yang dilontarkan. Oleh karena itu, teori spiral of silence adalah konsep penting dalam ilmu komunikasi massa yang membahas bagaimana orang merasa terisolasi dan takut untuk menyuarakan pendapat mereka ketika pendapat mereka bertentangan dengan pendapat mayoritas. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Sebagai contoh, seseorang mungkin ingin menggunakan radio atau televisi untuk menyampaikan pendapatnya yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Meskipun demikian, ia menahan diri untuk tidak melakukannya karena takut akan dihujat atau pendapatnya tidak akan diterima oleh masyarakat. Selain itu, kita juga sering melihat di media sosial bahwa orang cenderung setuju dengan mayoritas, meskipun mereka sendiri mungkin tidak setuju atau memiliki pandangan yang berlawanan.